Jadi untuk pengelasan teman-teman, panaskan dulu bagian pangkalnya ya, pangkal daripada pecah itu. Panaskan dulu sampai dia menjadi air ya. Nah, kalau sudah terlihat menjadi air, baru kita majukan ya dengan cara digoyang-goyang, goyang-goyang kanan kiri, ambil sticknya ya. Nah, kalau sampai ujung berhati-hati ya. Nah, kalau sampai ujung harus berhati-hati karena kalau tidak berhati-hati nanti dia akan jebol. Nah, ini warna sepuhan yang benar seperti ini ya. Jadi dengan ciri-ciri kulit terkelupas. Halo teman-teman dan pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membuat video atau tampilan atau berbagi pengalaman, yaitu tentang gergaji benso teman-teman. Nah, di sini ada gergaji yang pecah. Nah, jadi kali ini kita kembali las pecah teman-teman ya. Di sini ada tandanya pecah 7 ya. Nah, jadi sama yang antar dikasih tanda pecah 7. Oke, kita hitung ini sudah ditandai ya. Nah, di sini ini teman-teman ya. Ini pecahnya sini ya, terlihat. Ini ada tanda ya, sini pecahnya 2. Cari lagi ya. Juga ada ditulis ya, pecah 7. Baru ketemu 2, dan sini ada lagi ya, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ditandai begini enak teman-teman carinya. Jadi ya 7. Dan ini gergajinya memang sudah parah teman-teman. Jadi bensonya memang minta dibubut ya sebenarnya, tetapi karena waktu dan kesempatan belum ada, mereka harus bekerja terus ya, kejar target, mumpung ramai papancor katanya. Jadi ini kita nanti punya solusi ya. Biasanya kalau pecah-pecah begini kita tidak perlu bubut juga, nanti kita bubut sama gerinda saja ya. Nah, jadi kita pribadi sudah dipesani, tapi kita belum sempat juga teman-teman. Nanti kita akan buat videonya kalau memang kita harus bubut sama gerinda di sana ya. Jadi untuk menghilangkan yang pecah-pecah banyak ini teman-teman. Nah, ini ya, kemarin ini pecahnya ada 6 teman-teman, 1 2 3 4 ya, 5 6 ya. Ini yang kemarin, dan hari ini dipakai pecah kembali 7 teman-teman yang sudah kita cari-cari tadi ya. Nah, jadi oke kembali teman-teman, kali ini kita kembali dengan sistem belah ya. Nah, jadi mengapa saya harus selalu posting dengan sistem belah, karena sistem belah ini saya sendiri merasakan memang sangat kuat teman-teman ya. Seperti ini, dia tidak akan mau pernah pecah lagi teman-teman di tempat yang bekas kita las ya, karena sistem belah ini adalah, menurut saya adalah cara terbaik dan terkuat dan terapi ya. Rapinya itu apa? Bukan sini ya. Ini sudah rapi juga teman-teman, tapi terlihat begini. Nah, tapi ini mungkin bisa juga lebih rapi daripada punya teman-teman ya. Yang paling pasti adalah matanya tetap rata teman-teman ya. Tidak ada menjong-menjong ke kanan dan ke kiri dengan sistem belah ya. Tapi kalau dengan tidak dibelah itu biasanya matanya ada turun naik begini ya. Nah, jadi ini video kita kembali posting, mungkin bagi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara sistem belah ya. Nah, jadi kalau kemarin kita bikin videonya teman-temannya, dibelah dulu ya, dibelah dulu yang ini ada pecah-pecahnya, ini kita belah dulu seukuran yang batas pecahnya ya ini. Nah, ini kita langsung setelah las langsung disepuh teman-teman. Kalau dulu ya video itu yang dulu, setelah las langsung digerinda atau dipoles dan belakangan disepuh. Nah, jadi kali ini kita akan belah, las, dan sepuh ya. Nah, setelah sepuh baru dipoles atau digerinda, baru dipukul-pukul sedikit untuk diratakan. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Jadi sistemnya berbeda dengan video yang terdahulu. Oke, silahkan buat teman-teman yang punya waktu banyak untuk mengikuti ya,
untuk mengikuti proses pengerjaan gergaji pecah 7. Oke, kita taruh di sana kameranya. Salam untuk semua saja. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang dan berkah, juga sehat selalu ya, dan juga sukses selalu setiap harinya dalam mengambil aktivitas. Oke teman-teman, kembali kita dengan cara belah ya. Jadi kita posisinya ini 1, 2. Jadi jumlahnya ada 7 ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah, jumlahnya 7, kita sistem belah lagi teman-teman ya. Karena menurut saya kalau banyak itu teman-teman harus dibelah ya, supaya lebih cepat. Kalau langsung bilas sih cepat ya, tetapi akhirnya lambat ya, membetulkannya yang lambat. Tapi kalau sistem belah, awalnya memang waktu membelah kita luangkan ya untuk membelahnya, tetapi akhirnya teman-teman, akhirnya itu lebih cepat ya, karena dia sudah rata. Kita seperti yang tidak dibelah kadang bisa ini ya, ada turun naik begini ya. Jadi kita memang sukanya sistem belah teman-teman. Oke teman-teman, 7 sudah terbelah ya. Tinggal kita proses kelasnya. Kita mulai dari sini ya. Oke, kembali ke kelas. Kita menggunakan kawat yang panjang 40 teman-teman ya. Panjang 40 cm. Kalau bisilit panjang 35 ya. Ini yang panjang 35 bisilit teman-teman. Panjang 35 bisilit. Jadi kita menggunakan yang panjang 40 yang kiloan ya. Langsung saja nyalakan apinya. Untuk pengaturan api buat teman-teman yang pemula, panjangkan dulu ya. Terus keluarkan oksigennya sampai dia tersisa satu mata di bagian dalam, yaitu seukuran kira-kira 3/4 beras. Nah setelah itu kita langsung tancap. Jadi untuk pengelasan teman-teman, panaskan dulu bagian pangkalnya ya, pangkal daripada pecah itu panaskan dulu sampai dia menjadi air ya. Nah kalau sudah terlihat menjadi air, baru kita majukan ya, dengan cara digoyang-goyang, goyang-goyang kanan kiri, ambil sticknya ya. Nah, kalau sampai ujung berhati-hati ya. Nah kalau sampai ujung harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati nanti dia akan jebol. Lanjut untuk yang kedua, kembali panaskan pangkalnya sampai panas betul ya, sampai panas sampai menjadi air teman-teman ya, terlihat seperti air kalau kita pakai kacamata. Dan majukan lagi ke depan, yang kanan kiri. Nah ujungnya hati-hati, jangan sampai jebol. Yang ketiga lagi
Seperti tadi kita panaskan dulu sedikit, terus pangkalnya utamakan pangkalnya sampai menjadi seperti air ya, baru turunkan sticknya. Nah, baru goyang kanan kiri juga sampai ke depan lagi. Ketiga, yang keempat kita panaskan lagi sampai menjadi seperti air ya. Kalau sudah seperti air, kita turunkan sticknya dan goyang kanan kiri untuk membakarnya sampai ke ujung ya, dan ujungnya berhati-hati. Yang kelima ya, kita panaskan lagi dari ujung ke pangkal, terus pangkalnya kita bakar sampai menjadi seperti air ya. Nah, setelah jadi seperti air, turunkan sticknya, goyang kanan kiri apinya ya, gitu. Terus yang keenam, apinya berubah, kita besarkan dikit ya. Keenam sama seperti tadi, panaskan dari ujung ke pangkal ya. Nah, ketemu pangkal kita panaskan dulu sampai menjadi air ya. Nah, pokoknya sampai terlihat seperti air teman-teman ya, bukan besinya menjadi air. Nah, sampai ujung berhati-hati juga. Lanjut ke yang ketujuh teman-teman ya. Nah, ini yang ketujuh teman-teman. Sama panaskan dari ujung ke pangkal ya, panaskan dulu sedikit. Terus pangkalnya dibakar sampai terlihat seperti air ya. Nah, jadi saya ngomong pertama sampai menjadi air gitu ya. Jadi sampai terlihat menjadi air. Setelah itu turunkan sticknya, goyang kanan kiri sampai ke ujung ya. Nah, sudah teman-teman, jadi sudah 7 yang pecah sudah kita buat ya. Oke, sekarang kita proses sepuh. Nah, sepuh apinya boleh dikecilkan ya. Kecil begini saja. Terus panjangkan dengan oksigennya, keluarkan sampai menjadi 2 mata api di dalam. Mata api di dalam ya, pokoknya 2 mata apinya ya, yang sampai terjadi dia sekitar boleh 2,5 cm, boleh 3 cm, ini panjangnya di dalam ya. Nah, jadi berapa saja boleh ya, tergantung kita nyepuhnya. Jadi kalau memang dia apinya lebih kencang, kita nyepuhnya lebih cepat gitu saja. Dan juga jarak api harus dijaga ya, jangan terlalu dekat, nanti bisa menjadi seperti terbakar ya, itu tidak baik untuk penyepuhan. Oke, kita dinginkan sebentar karena ini adalah penyepuhan pengelasan terakhir ya teman-teman, jadi kita dinginkan sebentar untuk disepuh. Ini langsung saja kita sepuh, sudah kiranya sudah dingin ya. Untuk sepuh ya seperti biasa ya, pokoknya diulang-ulang begini saja teman-teman. Mau diputar-putar boleh juga ya. Nah, jadi bagaimanapun caranya, yang penting tujuannya itu sama teman-teman. Nah, jadi tujuan penyepuhan ini adalah sampai dia berwarna biru kusam atau biru keputih-putihan ya, yang pastinya di bagian tengahnya, dan dengan ciri kulit terkelupas teman-teman ya, itu sudah ya. Jadi kalau lewat dari itu, kalau lewat dari warna biru keputih-putihan dan kulit terkelupas, kita bakar lagi dengan jarak yang dekat, itu bisa menjadi merah teman-teman. Nah, jadi merahnya seperti apa? Merahnya seperti habis dibakar gitu ya, habis kita las, merah ya, merah, pokoknya merah seperti bara teman-teman. Itu kurang bagus untuk sepuh ya. Itu biasanya kalau warna merah seperti bara kembali dia terulang kembali sampai merah seperti bara, itu biasanya gergaji benso saat dikencangkan saja dia sudah pecah teman-teman ya. Nah, tapi kalau sepuhnya benar dan sempurna, itu walaupun gergaji ini dibanting, dikencangkan, diapakan saja, dipukul-pukul sekuat tenaga, dia tidak akan pecah teman-teman ya, kalau sepuhnya sudah benar. Pokoknya ciri-cirinya adalah
warna biru keputih-putihan dan kulit terkelupas ya, supaya teman-teman tidak tidak susah untuk memahaminya. Memang teman caranya ya punya waktu kita taruh api pertama begini ya, dia akan berubah warnanya menjadi agak kekuning-kuningan ya. Nah, kita taruh terus kita ulang-ulangi saja begini ya, supaya enak melihat warnanya. Dan nanti dia akan berubah menjadi merah campur biru teman-teman, yang kuning tadi ya. Nah, merah campur biru, dan setelah merah campur biru nanti merahnya agak menghilang ya, merahnya agak menghilang, dia menjadi biru campur putih lagi teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 warna, kuning, merah, dan biru ya, dan keempat biru putih-putihan. Itulah yang warna yang tepat teman-teman ya. Ini sudah jadi. Nanti kita dekatkan kameranya ya teman-teman, supaya paham bagaimana sih warnanya yang pas itu ya. Jadi saya bilang tadi, kalau warnanya sukunya memang sudah pas, gergaji ini ya, walaupun dibanting, dipukul, diapakan saja, dia tidak akan pecah teman-teman. Nah, tetapi sebagian dari teman-teman kita di Saw Dr. Biam, mereka tidak berani memukul gergaji ini kalau sudah ditambal begini ya. Tidak berani mereka memukul dengan keras, katanya akan pecah gitu ya. Tapi saya pribadi malah senang kalau dipukul keras teman-teman, karena untuk merapatkan hasil las kita ya. Ini terakhir teman-teman ya, pokoknya keluar warna kuning, itu lihat warna kuning ya. Kita kasih lagi api ya. Nah, dia berubah sudah merah campur biru ya. Nah, setelah merah campur biru ini dia akan berubah biru campur putih teman-teman ya. Nah, biru campur putih, maka inilah sudah saat yang tepat untuk menghentikan penyepuhannya, itu sudah pas teman-teman. Jadi kami dulu ya, bukan ngaku-ngaku sih, kami dulu orang-orang yang ahli nyepuh ini teman-teman. Jadi dulu teman-teman, saya mau cerita dulu sebentar. Dulu di pedalaman ya, jadi kami yang sudah istilahnya sedikit senior ya, bukan senior sih, di pedalaman itu harus bisa menyepuh dengan benar ya. Karena dulu kita kan di pedalaman tidak ada PLN ya, jadi pakai genset. Kadang-kadang gensetnya rusak ya. Nah, kalau genset rusak itu biasanya kita kerjaan selalu ada ya, masalah pecah-pecah begini pasti ada ya. Dan nah, itulah kebiasaan kami memang harus ahli menyepuh ya. Jadi kalau sepuhnya benar teman-teman, ini gergaji mau dikikir enak teman-teman. Jadi kalau dikikir dia lembut ya. Kita taruh dulu. Nah, jadi dia kalau dikikir lembut teman-teman, kalau sepuhnya benar ya. Tetapi kalau sepuhnya tidak benar, dia dikikir akan keras teman-teman. Nah, itu dulu cara mengetahuinya ya. Jadi kalau memang begini ya, dikikir dia lembut ya. Nah, dikikir begini dia lembut, berarti sepuhnya itu adalah benar teman-teman ya. Nah ya, nah ini lembut ya. Jadi kalau dikikir lembut dia akan benar sepuhnya ya. Tapi kalau dikikir keras ya, istilahnya kalau bahasa kami Banjar kan, kalau dikikir ini dia melancar ya, melancar cet gitu ya, nggak gigit ya, kikirnya ini tidak menggigit, maka itu penyepuhannya kurang pas ya. Jadi kalau menggigit begini, dia penyepuhannya pas teman-teman ya. Nah, jadi yang menggigit teman-teman kalau ditaruh kikir ya, taruh kikir begini dia akan menggigit ya. Nah, dia menggigit teman-teman. Jadi kalau sepuhnya tidak benar, dia licin teman-teman waktu dikikir ya. Itu cara mengetahui sepuh yang benar dulu ya, waktu belum di pedalaman kita jarang pakai gerida ya. Jadi kalau bisa terusak kita harus pakai kikir teman-teman pandai. Oke, ini yang sudah terkikir sedikit ya. Kita akan lihat dulu hasil daripada sepuhnya supaya teman-teman tidak penasaran. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di sini ya, kamera kita bawa. Nah, ini teman-teman, ini adalah warna penyepuhan yang benar ya. Coba lihat di samping kelilingnya ada warna biru, dan di tengahnya itu ada warna putih ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah biru campur putih warnanya. Dan di bagian tengah yang bekas kita las itu, ciri-cirinya adalah dia memang kulitnya terkelupas teman-teman ya. Nah, jadi sekitar sekelilingannya dia kulitnya terkelupas ya. Jadi kalau kulitnya tidak terkelupas seperti itu teman-teman, itu adalah menurut saya kurang pas ya. Coba kita cari yang lain lagi supaya teman-teman tidak penasaran. Nah, ini teman-teman, ini yang lihat ya, warnanya dia adalah biru kusam atau biru bercampur putih ya, dengan ciri-ciri kulit terkelupas.
Nah, jadi di bagian sampingnya memang ada warna kuning yang awal mulanya keluar warna waktu penaruhan api pertama ya, dan juga ada yang merah. Nah, tapi yang di bagian tengahnya dia sudah berubah, karena di bagian tengahnya adalah target kita ya. Di bagian bekas lasnya itu berubah warna biru kusam atau biru keputih-putihan ya, dengan ciri-ciri kulit terkelupas ya. Ini yang lainnya lagi sama teman-teman ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah kulit terkelupas. Ini juga ya, pokoknya cirinya adalah kulit terkelupas. Nah, jadi kalau sudah semua begitu, maka sepuhnya menurut saya adalah benar ya. Tapi bukan menurut saya saja, mungkin semua sahabat dokter tahu ya bagaimana cara sepuh yang benar, yang gergajinya bekas lasnya tidak mungkin pecah lagi ya. Nah, ini yang lainnya. Oke, kita lanjut saja karena sudah kita perlihatkan ya warna sepuhan yang benar teman-teman ya. Nah, ini warna sepuhan yang benar seperti ini ya, jadi dengan ciri-ciri kulit terkelupas. Oke, kita taruh lagi kameranya di sana supaya kita akan memolesnya ya, akan memoles dan menggerindanya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menggerinda atau memoles ya. Nah, kita di sini saja teman-teman. Biasanya kita saya di sini ya, biasanya saya di sini, tapi kita di tengah saja ya. Nah, supaya teman-teman bisa melihat, kita di tengah saja. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ya, kalau kita bisa menggerinda atau memoles meratakan di tengah sini, berarti itu teman-teman mungkin paham ya, berarti lasnya rata teman-teman, tidak harus dibengkok-bengkokkan ya untuk memoles atau menggerindanya. Oke, kita mulai dari yang pertama atau nomor 1 ya. Tadi ada 7 teman-teman ya. Maaf, ceplek. Oke teman-teman, sudah selesai ya gerinda atau memoles bagian yang kita las ini. Terus kita balik teman-teman ya. Oke, kita akan membaliknya untuk memoles atau menggerinda di bagian sebelahnya.
Oke, sekarang gergajinya sudah terbalik ya, kita pasang lagi di sini. Oke teman-teman, sudah selesai ya polesnya atau penggerindaannya. Nah jadi di sini ada tempelan teman-teman ya, biasanya ya. Kita lihat dulu ya. Bagian mata sini biasa ada tempelan ya. Nah tapi ini bisa boleh digerinda atau tidak apa-apa ya, cuma sedikit. Tapi sekarang kita lihat susunan matanya. Nah semua rata teman-teman ya. Pokoknya yang bekas kita las itu susunan matanya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang turun naik. Kalau dengan sistem belah dia akan rata. Nah kalau seperti begini kita boleh mau dipukul boleh ya. Tujuan memukul adalah untuk memadatkan teman-teman ya. Jadi mengapa harus dipukul? Untuk memadatkan ya. Dan ini juga sekaligus ngetes ya, kalau misalkan gergaji ini ya istilahnya lasnya kurang bagus atau sepuhnya kurang bagus, pada saat dipukul sudah ketahuan dia akan pecah teman-teman ya. Nah tetapi kalau kita pukul-pukul ini kan sekalian untuk memadatkan teman-teman. Nah jadi kalau sudah kita pukul-pukul dia tidak pecah, berarti sudah aman teman-teman ya. Nah, sudah aman, tidak mungkin pecah lagi waktu dia dipasang di benso ya, dan sudah dipakai juga ya, diputar-putar, pokoknya dijamin sudah tidak pecah lagi. Tetapi kalau waktu kita memukul-mukul begini ya, kalau waktu kita memukul-mukul begini dia sudah ada pecah, itu berarti tandanya ada kesalahan pada penyepuhan teman-teman ya. Nah jadi yang paling penting adalah sepuhnya, menurut saya sepuhnya ya. Jadi kalau las itu semua pasti tahu ya, kalau lasnya sudah tembus itu sudah pasti kuat teman-teman. Nah tetapi kalau lasnya tembus tapi sepuhnya tidak benar, maka dia akan pecah ya. Nah semoga teman-teman para pemula tahu ya masalah ini. Jadi jangan mengutamakan las atau menyalahkan orang-orang benso mengapa gergajinya pecah lagi ya. Jadi kalau gergaji bekas kita las nah jadi kalau gergaji bekas kita las ya teman-teman, itu dipasang di benso belum jalan 1 jam dia sudah pecah lagi, itu jangan menyalahkan orang benso ya. Jadi salahkan diri kita sendiri ya, menurut saya. Jadi kalau saya di sini memang garansi teman-teman, kalau yang setelah kita las ya, mereka pakai selama 3 jam itu pecah lagi bekas las kita, itu tidak usah bayar ya untuk yang las keduanya ya. Nah apalagi kalau sampai lama teman-teman. Jadi kalau cuma dipakai 1 jam pecah bekas kita las, itu gratis teman-teman untuk las selanjutnya ya. Oke sekarang kita pukul-pukul cari bagian yang rata, ini untuk memadatkan tujuannya teman-teman ya. Dan juga saya bilang tadi sekalian untuk ngetes ya, kalau dia memang dipukul-pukul pecah berarti tidak kuat ya. Tapi kalau sudah kita pukul-pukul
kita batik-batik tidak pecah, itu dijamin sudah kuat ya. Pukul saya jadi pukul saja teman-teman dengan keras ya, pukul aja dengan keras, jangan ragu-ragu, karena ini sekaligus ngetes ya, sekaligus ngetes las kita kuat apa tidak. Nah ini ada gabuk yang lengket ya, ini juga salah satu penyebab gergaji pecah teman-teman ya. Keras sekali ya. Lengket. Nah, ini kelalaian yang kerja benso teman-teman. Kalau sampai gabuk ada lengket begitu, berarti yang kerja bensonya lalai ya, tidak dikasih minyak. Terus kita cari kelilingnya lagi yang belum dipukul, kita cari. Sudah habis ya. Nah jadi kalau sistem kita ini teman-teman tidak pakai kikir ya, jadi kita gerinda dulu sebagian di sini, ada di bekas las sedikit ya, kita buang dulu. Nah, jadi kalau sudah begini teman-teman, kita tidak perlu pakai kikir ya, jadi cukup begini saja. Kalau saya sih begini ya, langsung kita kasihkan nggak apa-apa, mau kita kikir tidak apa-apa, maksudnya mau kita amplas begini tidak apa-apa ya, tidak diamplas juga tidak apa-apa teman-teman ya. Nah jadi sudah begini, sudah rapi ya, jadi kita tidak perlu diamplas ya, karena pelanggan atau pemakai jasa di sekitar sini sudah tahu ya, pekerjaan saya memang jarang diamplas, jarang dikikir ya. Nah jadi begini saya jadinya. Kita buat teman-teman mau lihat. Nah ini teman-teman hasilnya ya, ini sudah kita pukul-pukul tadi. Jadi kalau mau diamplas boleh ya. Nah seperti ini, kita tangan satu sudah, ini tidak bisa lagi maksimal ya untuk videonya. Nah mau diamplas begini boleh ya. Nah mau diamplas dia lebih bersih lagi, tetapi tidak diamplas juga tidak apa-apa teman-teman ya. Terus tidak ada penahan, maaf, kita kuatkan dulu di sini. Jadi susah kalau tangan satu teman-teman ya. Ini mau diamplas begini boleh ya. Nah dia akan lebih rapi lagi teman-teman ya. Nah kalau diamplas begitu terus ini ya. Ini silo teman-teman, mau tidak diamplas tidak apa-apa ya. Ini yang lainnya mana, di bawah ya, bawah sana lagi. Mau diamplas boleh, mau tidak boleh ya, tapi kita tangan satu nih ya, kalau begini saja. Nah ini kalau mau diamplas begini teman-teman, dia lebih licin lagi ya. Nah tapi kalau tidak diamplas juga tidak masalah ya. Oke teman-teman, nah jadi seperti inilah hasilnya ya. Nah seperti inilah hasilnya yang sudah kita las tadi. Dan di sini yang bagian bawahnya ya, nah ini belum diamplas ya, belum diamplas. Oke teman-teman, jadi seperti inilah hasilnya ya daripada pekerjaan kita tadi yang las pecah sebanyak 7 ya, sebanyak 7. Nah jadi teman-teman boleh bisa memperhitungkan waktunya
berapa waktu yang kita gunakan untuk bekerja tadi ya, untuk ngelas tadi, untuk mengerjakan 7 pecah ya, yang 7 pecah. Jadi videonya kita memang sambil ngomong teman-temannya, memang sambil ngomong, dan waktu yang kita gunakan berapa. Jadi untuk biasanya kalau ini di sini teman-teman, di sekitar sini, ini satu pecah adalah 10.000 ya kalau masang tarif di bengkelnya ya, satu pecah 10.000. Nah jadi kalau bengkel kita sendiri, kita dapat dalam waktu tadi kita dapat 70.000 ya. Jadi potong biaya karbit saja dan sisanya kita kerja ya. Tetapi kalau kita ikut orang itu biasanya 35% teman-teman. Nah jadi bisa saja 7 kali 35 21 245 ya, 25.000 ya kita kerja tadi selama kita pekerjaan tadi kalau kita ikut orang. Jadi hasilnya adalah 25.000 ya. Tapi kalau kita bengkel sendiri hasilnya 70.000, tinggal potong karbit dan kawat ya, potong karbit dan kawat sambungnya, itu saja. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Demikian, salam sukses selalu buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.